Jadi begini kawan pajak, kalau kawan pajak belum mengetahui bahwa reformasi perpajakan yang ada di DJP ini sebenarnya it already happened a long time ago, since 1983. Jadi di tahun 1983, wah lama ya, ada sistem administrasi perpajakan yang mantap. 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 Yang pertama tentunya adalah sistem kita yang terintegrasi. Oke. Sistem terintegrasi, kemudian siapa sih pegawai DJP yang tidak suka atau tidak senang kalau misalkan pekerjaan manualnya berkurang? Benar sekali. Nah, karena semuanya nanti akan by system, by electronic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, welcome back. Selamat datang kembali dalam acara YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1. Perkenalkan, saya Riko Satria, penyuluh pajak ahli pertama di KPP Wajib Pajak Besar 1 yang akan memandu jalannya YouTube channel kita pada kesempatan kali ini. Apa kabarnya kawan pajak semua? Semoga dalam keadaan selalu sehat dan berbahagia. Amin. Topik yang akan kita bahas pada YouTube channel kali ini berkaitan dengan jejak dan arah reformasi perpajakan, di mana saya ditemani oleh seorang narasumber handal, seorang penyuluh pajak ahli muda yang merupakan salah satu ketua tim di KPP Wajib Pajak Besar 1. Tidak lain tidak bukan, the one and only Mbak Wanda Rahma. Halo Mas Riko. Halo Mbak Wanda. How are you? I'm fine. Nah, apa kabar kawan pajak semua? Mbak Wanda sehat kan? Alhamdulillah sehat. It's been a couple of weeks. The weather is very hot out there. Yeah. Dan saya rasa ini sebenarnya ceteris paribus dengan hot topic kita pada kesempatan kali ini. We're going to talk about apa tadi? Reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan. Betul. And wait, this is kind of different because the background is very colorful. Iya. It's like yellow and blue. What is it? Ada sesuatu yang baru Mbak Wanda ya. Ada sesuatu yang baru. Iya. What is it? Nah, kawan pajak, jadi saat ini di KPP Wajib Pajak Besar 1 sudah memiliki pojok pajak reformasi. Oh, pojok pajak reformasi. Iya, jadi bagi pegawai maupun wajib pajak yang berkunjung dapat memperoleh informasi terkini mengenai reformasi perpajakan. Oh iya. Okay. FYI. For your information. Oh, for your information. Oke, sebagai informasi maksudnya. Iya, pojok pajak reformasi ini merupakan pojok pajak pertama di KPP yang ada di Pulau Jawa selain kantor pusat DJP kita. Tunggu. KPP pertama setelah kantor pusat yang memiliki pojok reformasi perpajakan di Pulau Jawa. Betul sekali Mbak Wanda. I think that's deserve a kind of applause. That's just suatu pencapaian bagi KPP Wajib Pajak Besar 1. We've been very proud tentunya ya. Baik Mbak Wanda, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, reformasi perpajakan yang berlangsung saat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan inisiatif strategis dalam rencana strategis DJP sejak 2020 sampai dengan nanti 2024. Salah satu agenda dari reformasi perpajakan dimaksud adalah dengan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau biasa kita kenal PSIAP yang akan diimplementasikan secara nasional dimulai pada saat 2024 nanti. Nah, PSIAP ini apa sih Mbak Wanda sebenarnya? Oke. Jadi Mas Riko nih sebentar. It's very difficult for me to call you Riko because I used to call you with Iko. Is it fine? It's okay. Nah, dan sepertinya kita berbeda dialek ya. PSIAP karena orang Sumatera, saya PSIAP. Oh, nah, it doesn't matter lah ya. Baik, sebelum saya menerangkan lebih mendalam tentang PSIAP, tadi a couple of times you mentioned about tax reform. Yes. Tentang reformasi perpajakan. Betul sekali. Jadi begini kawan pajak, kalau kawan pajak belum mengetahui bahwa reformasi perpajakan yang ada di DJP ini sebenarnya it already happened a long time ago. Since 1983. Jadi di tahun 1983, wah lama ya. Lama sekali. Sudah ada reformasi undang-undang terlebih dahulu.
Oke. Nah, kemudian di tahun 2000, sekitar tahun 2000, kita ada lagi yang namanya reformasi birokrasi. Oh. Oke. Kemudian kita ada lagi tax amnesty. Nah, PESIAP ini adalah bagian dari reformasi perpajakan itu yang menelusurinya kita dari sisi informasi dan teknologi. Oh, jadi PESIAP ini sendiri merupakan langkah lanjutan dari tahap-tahap reformasi perpajakan sebelumnya. Betul. Kita itu punya tidak sistem administrasi perpajakan? Punya. Kita punya. Tapi kemudian para pemimpin-pemimpin kita menganggap bahwa tunggu, we have to redesign, we have to redesign the business process. That's why kita lakukan yang namanya pengembangan melalui sistem informasi teknologi dengan basis commercial off the shelf. Iya, COTS. COTS. Commercial off the shelf. Jadi kalau bahasa mudahnya, bahasa yang bisa mudah dimengerti oleh kawan pajak semua, COTS ini, saya boleh mention brand? Boleh, Mbak Wan. Boleh. Jadi ini lebih ke arah user friendly. User friendly untuk para penggunanya, untuk para wajib pajak. Contohnya nih ya, yang termasuk dari COTS ini, perangkat antivirus, Mas Riko. Oke. Kemudian Microsoft Office. Oke. Nah, itu adalah bagian-bagian dari perangkat keras atau perangkat lunak yang COTS tadi. Oke, yang arahnya adalah user friendly bagi si pengguna, bagi penggunanya. Nah, kemudian diharapkan dengan adanya PESIAP yang berbasis COTS ini, ujung-ujungnya adalah ada sistem administrasi perpajakan yang mantap. MANTAP. Could you guess? Okay, let me give you some kind of hint. Hint. Easy. Mudah. Yes. A-nya adalah you could count on it. Andal? Yes, definitely. And then there's sedikit seperti puzzle. Yes, and then yang T adalah when you have this information and you gather them into one big pile of bulk. What is that? Terintegrasi. Yep, terintegrasi. And then there's the A which is, this is very definite. This is very precise. Precisely itu akurat. And the last one is P. Certainty. What is it? Pasti. Oh, jadi adalah mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Dan ini adalah untuk mengoptimalisasi pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak. Oke, jadi memang PESIAP ini didesain dengan user friendly tadi dengan tujuan akan menciptakan suatu lingkungan yang mantap. Ya, lingkungan yang mantap. Oke, terima kasih Mbak Wanda penjelasannya. Ya, sama-sama. Nah, next, kita juga pengen tahu seberapa penting sih PESIAP ini bagi dunia perpajakan di Indonesia? Seberapa penting? Do you think it's important, actually? Most important. Yes, PESIAP ini sangat-sangat signifikan untuk pengembangan sistem informasi perpajakan kita. I will elaborate to you 5 points. Dari PESIAP ini. Jadi ada 5 poin dalam PESIAP. Yang pertama adalah CRM, Compliance Risk of Management. Nantinya diharapkan dengan adanya CRM ini, maka sistem pajak kita akan lebih terjamin. Jadi begini, di CRM ini otoritas mengkategorikan. Jadi ada kategori-kategori wajib pajak dengan kriteria-kriteria kepatuhan tertentu. Namanya juga sudah compliance kan? Let's say sebagai contoh, wajib pajak A. Salah. Wajib pajak W, karena saya Wanda. Ada wajib pajak W dan wajib pajak R. Both of us, we have a very different nature. Saya adalah wajib pajak yang lempeng, lurus, we're doing everything in a good manner. Dan Anda, wajib pajak R, adalah wajib pajak yang let's say you forgot 1 or 2 pada saat pelaporan SPT tahunan. Siap. Pertanyaan saya kepada kawan pajak, pertanyaan saya kepada Mas Iko, apakah Fiskus kemudian akan memperlakukan wajib pajak dengan kriteria seperti kita ini sama? Pasti berbeda. Precisely, pasti berbeda. Nah, dengan adanya peta kepatuhan itu, peta kepatuhan di CRM tadi, maka tentunya akan memudahkan Fiskus mengkategorikan, saya harus memperlakukan wajib pajak ini apa, wajib pajak yang ini apa, seperti itu. Jadi dengan sendirinya sistem akan memilah bahwa ini wajib pajak yang mungkin sudah well educated atau ini membutuhkan suatu penyuluhan atau
pencerahan lebih lanjut Betul. terhadap edukasi perpajakan. Betul sekali. Itu poin pertama. Oke, next. Oke, poin yang kedua adalah sistem pajak yang lebih adil. Adil kata Nah, kuncinya. Saya ingin bilang mengutarakan sama Mas Riko, kita ini dihujani dengan enormous, abundant data. Bertubi-tubi seperti Banyak itu. sekali. Tapi kemudian masalahnya adalah data-data itu tidak dilakukan pengolahan, tidak diolah, dan tidak diintegrasikan dengan baik. Minimal Oke, menurut oke. para pimpinan kita sekarang juga. Iya. Nah, kemudian salah satu awal mulanya adalah kita punya, ini bagian dari Pesiap ya, aplikasi Smart Web DJP. Oke. Dengan aplikasi ini, kemudian diketahui nantinya hubungan antara beneficial owner. Sampai sedetil itu. Betul, kemudian hubungan keluarga maupun Oke. kelompok bisnis dari mereka-mereka yang tergolong high net worth individual. Artinya bisa memilah ini grouping ataupun akan ada potensi transfer pricing seperti Betul, itu. karena dengan itu kan nanti perlakuan tarifnya berbeda. Iya. Benar betul kan? sekali, Mbak. Nah, jadi menciptakan sistem pajak yang lebih adil. Oh. Yang ketiga, menguraikan kerumitan. Kerumitan. Jadi ada, tadi kan sudah di mention ya sebelumnya ya, bahwa kita ini memiliki sistem administrasi perpajakan yang sudah harus dilakukan pengembangan Iya. terus-menerus. Nah, data-data ini kemudian bisa menurut Pesiap itu Oke. bisa disederhanakan, Mas Iko. Oh, menjadi lebih simplicity seperti itu. Ya, Oh, jadi bisa disederhanakan sehingga menguraikan segala macam kerumitan yang terjadi dalam sistem-sistem perpajakan yang ada saat ini. Oh, sehingga dari Pesiap ini akan nampak benang merahnya seperti apa sih yang harus dilakukan ya Iya. terhadap perlakuan wajib pajak tersebut ya. Betul, betul. Oke. Itu poin ketiga. Poin yang keempat adalah menurunnya biaya kepatuhan dan menurunnya biaya sengketa. Sengketa, betul sekali, Mbak. Oke. Agak rumit ya kalau dicerna kalimatnya. Menurunnya biaya sengketa dan biaya kepatuhan dan Seperti biaya apa sih administratif. bentuk real contohnya Oke, seperti jadi itu? bentuk real contohnya adalah begini. Asimetris informasi di bidang pajak data. Oke. Asimetris informasi data di bidang pajak ini akan membuat antara wajib pajak dengan fiskus itu terjadi dispute. Oke, karena beda pemahaman. Karena beda pemahaman. Nanti akan ada sengketa. Iya. Kalau ada sengketa, itu kira-kira apakah wajib pajak akan stuck sampai ke pemeriksaan atau akan mengajukan upaya hukum lagi? Oke, Mas Eko? dimulai dari banding. Keberatan dulu. Oh, iya, dimulai dari keberatan, banding, kemudian peninjauan kembali. Atau malah lebih lagi ya. Ada gugatan. Ada gugatan. Oh ya, benar Nah, sekali. semua itu butuh apa? Semua itu butuh, it takes time, it takes energy, Yes. it takes everything of you. Iya, Butuh extra effort untuk melakukan seluruh upaya-upaya hukum tadi. Iya, jadi dengan Nah. adanya Pesiap nanti akan menekan setidaknya Betul, ya. karena data-data nanti akan jauh lebih terintegrasi, data-data akan jauh lebih valid, sehingga dispute diharapkan akan seminimal mungkin antara kita dengan wajib pajak. Iya, betul sekali. Itu harapan kita bersama. Betul. Dan yang terakhir, poin penting dari Pesiap ini adalah diharapkan tax ratio kita meningkat. Nah, pimpinan kita meminta kepada para analis, meminta kepada para spesialis untuk melakukan proyeksi terkait tax ratio ini. Ternyata proyeksi tadi Diharapkan dapat akan meningkat 1,5% Oh, tarifnya. jadi suatu hal yang cukup menjanjikan dari Iya. Pesiap ini ya, Mbak Wanda ya. Betul, dan diharapkan nantinya akan lebih terukur, lebih terarah data-datanya, dan lebih terpercaya. Demikian, Mas Riko dan kawan pajak semua terkait 5 poin penting Pesiap ini. Baik, semakin menarik ini pembahasannya. Mbak Wanda, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi harus dilakukannya redesign tadi? Desain ulang ataupun harus diambil gerakan yang memang it's the time gitu. Harus ada Pesiap. This is seperti it. itu. Kita harus Iya. punya Pesiap. Oke, latar belakangnya adalah could you guess how many years we already have the old system with us? Kita sudah memiliki sistem inti administrasi perpajakan itu 15 tahun lebih usianya. 15? Oh, Yes. saya baru mau nebak 10 tahun. Ternyata 15 ya? No. It's already 15 years and it's already obsolete. Oke. Sudah usang. Jadi kemudian desain dan arsitektur teknologi yang lama itu sudah tidak bisa lagi di-upgrade kawan pajak. Oke, karena perkembangan tadi ya. Betul. Perkembangan Semua dunia kan akan terus perpajakan, teknologi. Betul, semua akan terus berubah. Iya. Semua akan terus itu mengupgradekan diri, kan? Bahkan sistem sendiri mengupgradekan dirinya sendiri, gitu kan. Jadi memang sudah tidak lagi mampu, sehingga diputuskanlah
sudah saatnya kita memiliki Sistem yang baru. Oh. Ada satu lagi. Apa itu Mbak Wanda? Tebak. Oh, berbagai aplikasi pendukung lainnya yang tidak terintegrasi tadi. Bener. Iya, saya mulai nangkep Bener nih. sekali. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang parsial sifatnya. Iya. Yang aplikasi-aplikasi parsial yang kemudian menimbulkan sebenarnya balik ke tadi kerumitan-kerumitan data itu, betul. Mas Riko. Jadi akan mengakibatkan butuh effort lebih ya Mbak Wanda dalam menghasilkan suatu data ataupun tindakan setelah itu. Betul sekali. Baik Mbak Wanda, ini selanjutnya kita mau tahu nih payung hukum apa sih yang melandasi timbulnya atau lahirnya PSIAP ini? Oh iya, tadi kita sudah bicara latar belakang ya. Iya. Sekarang kita mau bicara payung hukum. Payung hukumnya. Payung hukumnya ada dua besaran payung hukum. Yang pertama adalah peraturan presiden, Perpres. Perpres, wow. Ingat ya, bukan PP ya kawan pajak, bukan peraturan pemerintah, tapi peraturan presiden nomor 40 tahun 2018 dan keputusan Menteri Keuangan nomor 767 tahun 2018. Nah, amazingly, dua-duanya adalah tentang pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Khusus tentang itu. Khusus tentang PSIAP. Itu menggambarkan sedemikian pentingnya PSIAP ini untuk perpajakan di masa mendatang. Betul. Oke. Nah, baik Mbak Wanda. Seperti yang kita ketahui bersama, pelaksanaan PSIAP ini kan akan dimulai di awal 2024. Ya. Sudah sangat dekat waktunya. Artinya kita bisa menggambarkan kita sudah di gerbang kedatangan nih, siap menyambut PSIAP nih. Iya. Nah, apa aja sih yang akan menjadi hal baru atau yang berubah dari PSIAP di masa akan datang? Well, actually, I have to tell you, there are lots of them, and there are 21 of them. 21? Iya, jadi ada 21 proses bisnis kawan pajak semua yang akan mengalami pembaruan dengan adanya SIAP ini. Wow, 21 bukan hal yang sedikit artinya. Do you want me to mention all of them? Please. Really? Yes. You write it down. Tell me if there's anything that I missed, okay? Oke, siap. Oke, baik. Kalau dimulai dari calon wajib pajak yang ingin mendaftar wajib pajak. Berarti yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran dan ekstensifikasi. Siap. Kemudian pembayaran dan tax account management. Kemudian ada pengelolaan SPT, layanan dan knowledge management. Kemudian pertukaran informasi. EOI. Kita akrab dengan EOI ya, Exchange of Information. Kemudian ada data pihak ketiga. Nah, kemudian ada DMS, Document Management System. Tapi ada satu lagi mirip-mirip kembarannya. Apa itu? DQM. Dokumen? Data Quality Management. Oh, Data Quality. Kemudian ada BI dan CRM. This is not BI checking. Tapi Business Intelligence. Oh, Business Intelligence. Business Intelligence dan Compliance Risk Management. Kemudian ada pengawasan dan penilaian, pemeriksaan yang digandeng dengan penagihan. Pasti. Intelijen perpajakan yang berkawan dengan penyidikan. Dan terakhir keberatan dan banding beserta non-keberatannya. Luar biasa Mbak Wanda. Berarti saya tidak salah menjadi the one and only ya. Thank God, ya ampun. Karena untuk memahami 21 proses bisnis dalam satu rangkuman itu memang tidak mudah. Tidak mudah sama sekali. Betul. Luar biasa Mbak Wanda ini kawan pajak ya. Yes, you're the one who made me do it. Wah. Oke. Wah, ini artinya banyak sekali nih perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan dalam proses PSIAP di masa yang akan datang. Nah, dengan berbagai proses bisnis yang semakin matang tadi, semakin diperbaiki, semakin mendekati kesempurnaan istilahnya. Nah, apa saja sih manfaat yang akan kita peroleh, Mbak, dari perubahan itu tadi? Manfaat yang akan kita peroleh, baik kawan pajak semua dan Mas Iko, saya ingin mencoba membahasnya dari beberapa sisi. Oke, dari beberapa sisi. Yang pertama, boleh ya? Ya. Boleh dong. Yang pertama adalah dari sisi wajib pajaknya. Wajib pajaknya langsung. Tapi bantu saya, help me out if there's something missed out there. Oke. Dari sisi wajib pajaknya yang pertama adalah memberikan kemudahan bagi pengguna layanan
DJP pada portal resmi kita. Oke. Kemudian meminimalisir adanya kesalahan human error. Oke. Dari sisi wajib pajak ya. Kemudian dari sisi wajib pajak juga mengurangi biaya kepatuhan yang tadi. Oh iya. Dengan adanya sengketa-sengketaan, etc. Yang itu. Itu dari sisi wajib pajak. Oke. Nah, tadi kan dari sisi wajib pajaknya Mbak Wanda. Bagaimana dengan sisi pegawai DJP-nya? Oh iya, baik. Kalau dari sisi pegawai DJP, ini ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama tentunya adalah sistem kita yang terintegrasi. Oke. Sistem terintegrasi, kemudian siapa sih pegawai DJP yang tidak suka atau tidak senang kalau misalkan pekerjaan manualnya berkurang? Benar sekali. Nah, karena semuanya nanti akan by system, by electronic. Kemudian terakhir adalah tentunya manfaatnya bagi pegawai DJP, peningkatan kapabilitas pegawai. Nah, saya lupa tadi mention di bagian 5 poin pesiap. Apa itu, yang di bagian menurunnya biaya kepatuhan dan biaya administrasi. Jadi begini, saya mau ambil contoh sebenarnya. Dengan adanya manfaat dari pegawai DJP ini, kita bisa memaksimumkan sumber daya manusia kita. Jadi yang tadinya katakanlah let's say 100 people, ada 100 orang yang menangani keberatan di seluruh Pulau Jawa lah katakan. Karena segitu banyaknya sengketa itu ataupun dispute antara kita dan wajib pajak. Dengan adanya pesiap ini, nah jangan 100 orang itu yang menangani upaya-upaya hukum. Kita bisa ambil berkurang, kita ambil 50, kita taruh dia di pos-pos yang memang belum optimal, Mas Eko. Jadi sumber daya manusianya bisa kita lebih optimalisasikan lagi. Jadi tujuannya adalah efektif dan efisien dari sumber daya manusia di DJP-nya itu sendiri. Ya. Nah, itu manfaat dari pegawai DJP ya, di sisi pegawai DJP-nya. Sekarang manfaat dari sisi instansi DJP-nya. Wow, sudah tidak perlu diragukan lagi. Pertama, tentunya kita akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Benar sekali. Kemudian kita akan menjadi jauh lebih kuat. Basic data kita akan sangat valid. Betul. Kemudian kita akan sangat kredibel, akuntabel. Dan kemudian ujung-ujungnya adalah peningkatan kepatuhan. Itu manfaatnya bagi DJP. Dan yang terakhir adalah don't forget stakeholders. Stakeholders kita, betul, data yang real time dan valid, itu akan tentunya meningkatkan kualitas dari tugas pokok fungsi para stakeholders. Demikian Mas Iko, manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari berbagai sisi pesiap ini. Banyak sekali manfaatnya ya, dari segala macam sisi sepertinya sudah dijelaskan. Betul. Ada lagi Mbak Wanda yang mau disampaikan tentang pesiap ini? Kalau yang mau disampaikan tentang pesiap, I think that's quite enough. Cukup, saya rasa saya sudah spill semuanya. But if there's any other information nantinya, boleh dong, saya diundang lagi. Boleh banget. Part 2. Kita dengan senang hati nanti ya kawan pajak ya. Iya baik Mas Iko. Wah, sudah sangat lengkap sekali penjelasannya. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Ya, amin. Untuk kawan pajak semua, bila ada pertanyaan terkait dengan pesiap atau pembaharuan sistem inti perpajakan, dapat menghubungi KPP terdaftar kawan pajak maupun KPP terdekat. Kawan pajak juga dapat menghubungi Kering Pajak di 1500 200 ataupun melalui media sosial resmi lainnya seperti Instagram dan Twitter. Statement. Wow. Actually, I already stated this for so many times, and if you remember, the last time I said this was in July when I did an Instagram live with one of our partners, Mas Rimba. Yes, dengan Rimba Maulana. Beliau juga yang sudah mengeset semua ini ya Mas Iko ya. Benar sekali. Terima kasih kepada Bapak Rimba Maulana juga. Well, I do really want to say, please do always support us. Please do always support the government. Please always be there for us because our main objectives, goals, and purposes is to deliver you the best services that we can. Jadi kepada seluruh taxpayer yang ada di Indonesia, please do always support us, the government. Thank you. Terima kasih Mbak Wanda. Ya, sama-sama Mas Riko. Baik, kawan pajak, kami undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama YouTube channel ini berlangsung. Akhir kata, saya Riko Satria. Dan saya Wanda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.